polemik nasab habaib Ba'alwi sudah redup? Apakah karena memang sudah tidak laku di publik? Atau mereka capai sendiri? Isu-isu yang selama ini kita dengar, isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Ada yang aneh di sini, ada catatan, kolom catatan 1, status nasab keluarga Wali Songo ini adalah majhulun nasab. Selamat datang di saluran resmi Khalifah Filardi. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas banyak hal seru, jadi pastikan kalian subscribe sekarang juga. Beberapa waktu lalu, isu tentang nasab sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Dari media sosial hingga diskusi publik, topik ini seperti tidak ada habisnya. Banyak pihak ikut bersuara, ada yang membela, ada pula yang mempertanyakan, bahkan tak sedikit yang menjadikannya sebagai bahan perdebatan berkepanjangan. Namun kini, suasananya terasa berbeda. Polemik nasab yang dulu ramai, perlahan mulai meredup. Tidak lagi menjadi trending, tidak lagi menghiasi perbincangan sehari-hari. Seolah-olah isu ini menghilang begitu saja. Lalu muncul pertanyaan, apakah polemik ini benar-benar sudah selesai? Ataukah sebenarnya sudah tidak lagi mendapat dukungan? Atau mungkin, publik sudah merasa bosan? Jika kita perhatikan, dalam dinamika sosial, ada satu hal yang selalu berulang. Sebuah isu bisa menjadi besar, bukan hanya karena substansinya, tetapi juga karena perhatian yang diberikan oleh publik. Ketika perhatian itu tinggi, isu akan terus hidup. Tapi ketika perhatian mulai berkurang, maka perlahan ia akan tenggelam. Bisa jadi polemik nasab ini mengalami hal yang sama. Di awal kemunculannya, isu ini menarik karena dianggap sensitif dan menyentuh aspek identitas, sejarah, bahkan kehormatan. Namun seiring waktu, masyarakat mulai melihat pola perdebatan yang itu-itu saja, argumen yang berulang, bahkan terkadang lebih banyak emosi daripada solusi. Dan di titik itulah, publik mulai jenuh. Masyarakat kita sebenarnya cerdas. Mereka bisa menilai mana diskusi yang membawa manfaat dan mana yang hanya memperpanjang konflik tanpa arah. Ketika sebuah isu tidak lagi memberikan nilai tambah, maka secara alami akan ditinggalkan. Selain itu, ada kemungkinan lain. Isu ini mungkin tidak lagi menjual. Di era digital saat ini, perhatian adalah segalanya. Banyak pihak yang memanfaatkan isu tertentu untuk mendapatkan simpati, dukungan, atau bahkan popularitas. Tapi ketika respon publik mulai menurun, maka isu tersebut perlahan ditinggalkan dan beralih ke isu lain yang lebih segar. Inilah realita yang tidak bisa kita pungkiri. Namun di balik semua itu, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, bahwa tidak semua hal perlu diperdebatkan terus-menerus. Tidak semua polemik harus dipanaskan tanpa ujung. Ada kalanya kita perlu berhenti, merenung, dan bertanya, apakah ini benar-benar penting bagi kehidupan kita? Apakah ini mendekatkan kita pada kebaikan? Ataukah justru menjauhkan kita dari persatuan? Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan oleh masyarakat bukanlah konflik yang berkepanjangan, tetapi ketenangan, kejelasan, dan solusi nyata. Mungkin meredupnya polemik nasab ini bukanlah tanda kekalahan salah satu pihak, tetapi justru tanda kedewasaan publik. Bahwa masyarakat mulai memilih untuk tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Dan itu adalah hal yang baik. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah kita akan terus mencari isu untuk diperdebatkan, ataukah mulai beralih pada hal-hal yang lebih bermanfaat? Karena dunia ini kok tidak kekurangan masalah, tapi sangat membutuhkan solusi. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Khalifah Filardi dengan klik langganan, lalu suka, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.